Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan itu? Jadi, anggaran penjualan itu merupakan rencana kerja di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Selain itu, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan dijual, jumlah, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Dan di dalam anggaran penjualan ini mencakup beberapa variabel seperti volume penjualan dan harga jual per unitnya. Adapun manfaat anggaran penjualan antara lain 1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. Kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, contohnya dalam rencana pemasaran. Ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta berbagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor internal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Seperti penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu maupun tempat penjualannya. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, dan cara penetapan harga jual dan sebagainya. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun, agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat, kemudian berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Kemudian keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Periode anggaran penjualan menurut Well Hilton dan Gordon ada dua jenis periode anggaran penjualan, yaitu yang pertama, anggaran penjualan jangka panjang atau strategi sales plan, yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan.
Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, ada rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, potongan harga. Dan yang terakhir, rincian penjualan bulanan. Dengan mempertimbangkan kepada beberapa hal tersebut di atas, maka anggaran penjualan produk perusahaan dapat disusun. Semakin jelas anggaran penjualan dalam perusahaan tersebut disajikan, semakin mudah pula manajemen perusahaan yang bersangkutan melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan penjualannya. Menurut Muhammad Nafarin, pada tahun 2007, ada 5 langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Pertama, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Kedua, harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Ketiga, membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Keempat, memperhitungkan anggaran penjualan. Dan yang terakhir, menyusun anggaran penjualan. Sekian dari kelompok kami memberikan sedikit informasi tentang anggaran penjualan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.